Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Siti Ruhana atau Ruhana Kudus lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tanggal 20 Desember tahun 1884. Ibunya bernama Kiam, dan ayahnya Muhammad Rasjad Maharaja Sultan adalah Kepala Jaksa Karesidenan Jambi dan kemudian Medan. Ruhana Kudus merupakan kakak tiri dari Sultan Syahrir, Perdana Menteri Indonesia yang pertama dan juga maktuo atau bibi dari penyair terkenal Hairil Anwar. Ruhana Kudus juga sepupu dari Haji Agus Salim. Secara historis, Ruhana Kudus hidup pada zaman yang sama dengan R.A. Kartini, ketika akses perempuan untuk mendapat pendidikan yang baik sangat dibatasi. Ruhana Kudus cerdas meski tidak mengenyam pendidikan formal. Dia sering belajar dengan ayahnya, yang mengajarinya membaca dan studi bahasa. Ketika ayahnya ditugaskan di Alahan Panjang, Sumatera Barat, dia meminta tetangganya untuk mengajarinya membaca dan menulis dalam aksara Jawi dan Latin, dan keterampilan rumah tangga seperti membuat renda. Setelah kematian ibunya pada tahun 1897, ia kembali ke Koto Gadang dan menjadi semakin tertarik untuk mengajar gadis-gadis di sana untuk belajar kerajinan tangan dan membaca Al-Quran. Walaupun Ruhana Kudus tidak bisa mendapat pendidikan secara formal, namun ia rajin belajar dengan ayahnya, seorang pegawai pemerintah yang selalu membawakan Ruhana Kudus bahan bacaan dari kantor. Keinginan dan semangat belajarnya yang tinggi membuat Ruhana cepat menguasai materi yang diajarkan ayahnya. Dalam umur yang masih sangat muda, Ruhana sudah bisa menulis dan membaca, dan berbahasa Belanda. Selain itu ia juga belajar abjad Arab, Latin, dan Arab Melayu. Upaya awal Ruhana Kudus pada bentuk pendidikan yang lebih terorganisir datang pada tahun 1905 ketika ia mendirikan sekolah artisanal di Koto Gadang. Berbekal semangat dan pengetahuan yang dimilikinya, ia kembali ke kampung. Pada 1908, pada usia 24 tahun, Ruhana Kudus menikah dengan Abdul Kudus, seorang notaris, dan dikenal sebagai Ruhana Kudus. Abdul Kudus mendukung upaya istrinya dalam mendidik perempuan. Pada Februari tahun 1911, Ruhana Kudus memutuskan untuk mendirikan suatu perkumpulan pendidikan perempuan yang lebih terorganisir, bernama Kerajinan Amai Setia, dengan sekolah yang secara khusus bertujuan untuk mengajarkan keterampilan di luar tugas rumah tangga biasa, serta membaca tulisan Jawi dan Latin serta mengelola rumah tangga. Selama ini, ia menghadapi tentangan dari berbagai sumber yang menentang perubahan dan kemajuan perempuan. Dengan dukungan suaminya, Ruhana Kudus bertahan dan akhirnya merekrut sekitar 60 siswa. Sekolah ini terletak di Nagari Koto Gadang, Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sekolah Kerajinan Amai Setia berbagi keterampilan untuk perempuan, keterampilan mengelola keuangan, tulis baca, budi pekerti, pendidikan agama dan bahasa Belanda. Banyak sekali rintangan yang dihadapi Ruhana Kudus dalam mewujudkan cita-citanya. Jatuh bangun memperjuangkan nasib kaum perempuan penuh dengan benturan sosial, bahkan fitnahan yang tak kunjung menderanya seiring dengan keinginannya untuk memajukan kaum perempuan. Namun gejolak sosial yang dihadapinya justru membuatnya tegar dan semakin yakin dengan apa yang diperjuangkannya. Dia terus bekerja di bidang pendidikan bahkan saat menjadi jurnalis. Pada 1916 ia diangkat sebagai guru di sebuah sekolah untuk orang Indonesia di Payakumbuh, Sumatera Barat. Terampil menulis, Ruhana Kudus tidak berhenti mengajar kerajinan perempuan. Dia percaya dalam mendidik wanita secara keseluruhan. Tahun berikutnya, ia mengirim surat kepada Sultan Maharaja, pemimpin redaksi utusan Melaju, mengusulkan untuk memulai sebuah surat kabar berorientasi perempuan. Maharaja telah mendengar tentang kegiatan pendidikan Ruhana Kudus. Keinginan untuk berbagi cerita tentang perjuangan memajukan pendidikan kaum perempuan di kampungnya ditunjang kebiasaannya menulis berujung dengan diterbitkannya surat kabar perempuan yang diberi nama Sunting Melaju pada tanggal 10 Juli tahun 1912. Sunting Melaju merupakan surat kabar yang terbit 3 kali dalam seminggu.
Sunting Melaju tercatat dalam sejarah sebagai surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang pemimpin redaksi, redaktur dan penulisnya adalah perempuan, dan pada tanggal 10 Juli tahun 1912, terbitan pertama Sunting Melaju sebuah surat kabar berbahasa Melayu dengan pembaca yang dituju, diluncurkan. Ruhana Kudus menjadi pemimpin redaksi, dibantu oleh Putri Sutan Maharaja, dan Zubaidah Ratna Juwita. Saat Belanda meningkatkan tekanan dan serangannya terhadap kaum pribumi, Ruhana Kudus bahkan turut membantu pergerakan politik dengan tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda. Ruhana pun mempelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Termasuk ketika merantau ke Lubuk Pakam dan Medan. Di sana dia mengajar dan memimpin surat kabar perempuan bergerak. Kembali ke Padang, ia menjadi redaktur surat kabar radio yang diterbitkan Tionghoa Melayu di Padang dan surat kabar Cahaya Sumatera. Ruhana Kudus meninggal di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1972, ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak. Pada tahun 1974, pemerintah daerah Sumatera Barat memberikan penghargaan kepadanya sebagai wartawati pertama. Ia juga mendapatkan penghargaan sebagai perintis pers Indonesia pada tahun 1987 dan bintang jasa utama pada tahun 2007. Atas jasanya, Ruhana Kudus ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 120-TK-2019. Perputaran zaman tidak akan pernah membuat wanita menyamai laki-laki. Wanita tetaplah wanita dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah wanita harus mendapat pendidikan dan perlakukan yang lebih baik. Wanita harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan. Ruhana Kudus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.